Kita akan melakukan preskon terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Yang kemudian yang kedua adalah tindak pidana penganiayaan dan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Saya akan uraikan terkait dengan TPKS terlebih dahulu. Sejak bulan Januari 2025, antara pelapor atau korban menjalin hubungan pacaran hingga sampai melakukan hubungan badan. Saat melakukan hubungan badan, tersangka merekam perbuatan tersebut menggunakan HP. Hal tersebut diketahui oleh korban dan oleh korban sudah dicegah, namun tetap saja pelaku atau tersangka melakukan perekaman. Pada tanggal 22 Juni 2025, antara korban dengan tersangka terjadi pertengkaran dikarenakan tersangka melihat atau mengetahui korban melakukan chat WA dengan laki-laki lain, sehingga tersangka memutuskan hubungan pacaran. Keesokan harinya, tersangka menghubungi korban melalui handphone dan merasa tidak terima karena adanya perbedaan sikap korban kepada tersangka. Hal tersebut menyebabkan tersangka mengeluarkan ancaman dengan kata-kata, "Awas ya, kamu nggak mau nurut sama saya, lihat saja nanti tak maluin." Atas ancaman tersebut, korban ketakutan dan menangis karena menganggap ancaman membuat malu tersebut adalah terkait dengan video hubungan badan yang dikhawatirkan akan disebar oleh tersangka. Tersangka juga membuat aturan di mana korban harus menuruti semua keinginan tersangka, sehingga korban merasa tertekan, dan pada tanggal 5 Juli 2025 korban memutuskan untuk kembali menjalin pacaran dengan tersangka. Hal itu dilakukan untuk meredam emosi tersangka agar tidak membuat malu korban. Sejak menjalin pacaran hingga Oktober 2025, tersangka mengajak korban untuk berhubungan badan sebanyak 4 kali. Saat itu, korban mau melakukan hubungan badan atas keterpaksaan dan tidak sekehendak dari korban. Hal tersebut dilakukan karena ketakutan korban atas ancaman korban oleh pelaku sebelumnya. Di samping hubungan badan, tersangka juga mengajak korban untuk video call saat korban mandi, tapi saat itu korban menolak dan menjawab pasrah kalau aturan dari tersangka dilanggar. Kemudian, korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada teman-teman satu kampusnya. Atas cerita tersebut, kemudian beberapa teman-teman berniat untuk melakukan klarifikasi kepada saudara DA atau tersangka yang berujung kepada tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Kemudian, untuk kronologis pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 14 April 2026, sekitar pukul 17.30 WIB, saat korban di sini, korban adalah DA, pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual tadi, sedang bermain musik di lantai 2 gedung UKM Unsur bersama dengan saudara saksi teman yang lainnya. Tiba-tiba datang para pelaku mendekati korban. Pelaku meminta HP korban dan meminta korban untuk ikut bersamanya. Bersama-sama pergi dari UKM FEB Unsur ke kantin Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsur Purwokerto. Sesampainya di kantin Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tersebut, sudah ada tersangka yang lain. Kemudian korban berdiri di dekat rolling door. Salah satu tersangka menanyakan terkait ada permasalahan apa antara korban dari tindak pidana pengeroyokan dengan korban TPKS. Kemudian
dibuatkan perjanjian ditandatangani oleh korban yang inti suratnya adalah korban harus menceritakan permasalahan yang terjadi dengan korban TPKS serta tidak akan mengganggu lagi korban TPKS ini. Para tersangka pengeroyokan tersulut emosi dan memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kiri yang dilakukan oleh tersangka 1, disusul memukul perut dan tangan dengan tangan kanan. Kemudian korban penganiayaan sedikit menunduk, disikut ke area punggung, serta disusul tendangan menggunakan lutut mengenai area kepala korban sampai kemudian terpental menabrak rolling door. Para 4 tersangka secara bergantian melakukan pemukulan, penendangan kepada korban dari pengeroyokan. Sekitar pukul 23, kejadian tersebut selesai. Waktu kejadian pengeroyokan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2026. Sekitar jam 15, korban pengeroyokan yaitu saudara DA tadi sempat pulang ke rumahnya bersama dengan salah satu tersangka untuk mengambil uang dan baju, kemudian langsung kembali ke kos. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, datang tersangka yang lain bersama dengan salah satu saksi. 30 menit setelah bercerita, tersangka RP alias JO menyampaikan kepada tersangka DB bahwa terdapat pesan suara yang isinya pengancaman yang dilakukan oleh korban DA kepada korban TPKS. Mendengar isi pesan suara tersebut, tersangka DB langsung tersulut emosi, kemudian melakukan penganiayaan. Adapun pasal yang dipersangkakan untuk tersangka DA yaitu pelaku TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual, dan atau pasal 414 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Sedangkan untuk tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama, untuk tersangka dengan inisial DBP dan RPK alias JO dikenakan dengan pasal 262 ayat 1 atau pasal 466 junto pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun 7 bulan. Terhadap tersangka LD dan tersangka AW dikenakan pasal 262 ayat 1 atau pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.